Yang paling pinter pendukung mereka kan Ustadz Idrus Romli. Kalau kita amati dari kata Kiai Imanuddin, yang paling pintar ada Kiai Ustadz Romli, artinya para habaib keturunan Nabi itu masih kalah dengan pribumi. Ternyata omongan itu benar. Di sini kalian akan menyaksikan diskusi debat yang paling sakral di klan Ba'alawi tentang penyembah kuburan. Simak dulu jalan cerita dan mitos mereka. Di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat Munkar Nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Al-Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man qiblatuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Al-Haddad. Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Hubungan dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita umat muslim di Indonesia menyikapi terbongkarnya kedok makam palsu yang dianggap keramat? Kenapa bisa muncul makam palsu? Karena ada pemalsunya. Apa motivasi palsu? UUD, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Karena banyaknya orang berziarah, ada kotak masuk duit. Jadi sebagai negara hukum, maka kita minta kepada orang-orang yang diberikan amanah, digaji oleh negara untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Adapun umat dicerdaskan bahwa ini pembohongan publik, penipuan. Maka semua kita bekerja, insya Allah kejahilan, kebodohan umat tidak dieksploitasi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Nah, dalam diskusi tabayun ini, apakah mereka mampu menjawabnya? Wajib dibagikan kepada saudara-saudara kita agar cerdas dalam beragama Islam. Assalamualaikum sahabat mujahidah. Kami baru saja menyelesaikan semua aktivitas kami dan kembali turut ikut memberi edukasi kepada saudara setanah air dan sepribumi Nusantara tentang perseteruan nasab, khurafat, dan ajaran yang menyesatkan dari klan Ba'alawi. Salah satunya mereka para penyembah kuburan. Bagaimanakah diskusinya dan mampukah mereka menunjukkan hujah yang benar sebagai landasan dalil tentang penyimpangan mereka di dalam Islam? Mari kita mulai. Dan yang harus kita ingat adalah tujuan kita menziarahi kubur dan mengunjungi kuburan bukan untuk bertabaruk. Baik, kami akan memaparkan apa yang kemudian menjadi landasan kami ini bertabaruk dengan kuburus sholihin. Oke, langsung saja. Di situ ada dua kata, tabaruk dan kuburus sholihin. Yang pertama, mengenai definisi tabaruk. Kata Al-Imam Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam kitab At-Tamhid li Syarhi Kitab Tauhid. Beliau mengatakan fatabarruk huwa talabul khairul katsir. Yang namanya tabarruk ini adalah mencari kebaikan yang banyak. Kemudian yang kedua, apakah di makamnya orang soleh ini kemudian ada berkah? Itu kan menjadi pertanyaan kedua. Apakah kemudian di makamnya orang soleh itu ada berkah? Jadi langsung saja saya mengutip pendapatnya Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Saya terjemahkan secara bebas karena ibarahnya cukup panjang. Beliau mengatakan bahwasanya karomah-karomah yang muncul di kuburnya orang-orang soleh, okay, berupa hal-hal yang khawariqul adat. Kemudian di situ ada nuzulil anwar, kemudian ada malaikat, ada yang malaikat menjaga dari syaitan, dari hewan dan sebagainya. Kemudian mensyafaati orang-orang yang ada di sebelahnya. Kemudian kita dianjurkan untuk berkubur di situ. Kata Ibn Taimiyah, fajinsu hadza haqqun. Jadi beliau itu dilihat di Iqtida'us Shiratal Mustaqim, ini adalah sesuatu yang hak. Jadi tabaruknya sudah kami definisikan, subutul barokah, subutul karomah fi kuburi sholihin sudah kita paparkan langsung dari Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Nah, kemudian apakah dasar penguat kami untuk melakukan tabaruk semacam ini? Saya bacakan secara cepat. Yang pertama dari Al-Imam Abu Bakar bin Huzaimah. Nah, yang mana beliau memuliakan makam Imam Ali bin Musa Ar-Ridha. Nah, bisa dilihat dalam kitab Tahdhibut Tahdhib lil Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam juz 7 halaman 388. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab beliau As-Siqat, kama huwal ma'ruf, bagaimana kita ketahui, As-Siqat ini penulisan beliau secara pribadi. Jadi bukan nukilan orang, beliau nulis. Beliau di kitab As-Siqat itu melakukan eksperimen bahkan.
Qad jarabtu miraran, saya berkali-kali bertawasul di makamnya Imam Ali Ar-Raudhah. Saya berdoa di sana, maka kemudian hajatku, kesulitanku dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian dikatakan oleh Nabi, ziarahlah ke makamnya Imam Yahya bin Yahya dan istighfarlah di sana, mintalah kepada Allah, berdoalah di sana. Maka di pagi harinya beliau berdoa dan hajat beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kamu susah, kapan kamu punya perkara penting, maka apa? Maka kamu teriaklah dengan sebutan ya Mahdhar, hadir. Katakanlah, wahai Abul Khattab, nescaya akan tercapailah keinginanmu. Dan mintalah perlindungan dengannya, kerana dialah pelindung yang perkasa. Tuduhkanlah harapanmu di halaman kemurahannya, kerana dialah penjamin segala hajat para penziarah. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, Apa motivasi palsu? UUD, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Nah, dari yang didiskusikan dan dari berita yang beredar, serta dari mulut para habaib sendiri terjadi kontradiksi. Saat Habib ini membela kuburiyun dengan meminta kepada Allah melalui tawasul kuburan. Sementara, para habaib yang lebih tinggi status mereka berkata mintalah dengan nama muhdor itu sama seperti nama meminta kepada Allah. Itu adalah kesyirikan yang jelas. Apakah mereka buta Al-Quran? Orang awam saja tahu dengan jelas bahwa jangan pernah meminta kepada siapapun selain Allah. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Siapa yang menetapkan butuhnya perantara dalam doa, maka ia kafir. Karena pada saat itu, ia telah menjadikan antara dirinya dan Allah perantara, sehingga dipalingkanlah ibadah pada selain Allah untuk tujuan taqarrub, mendekatkan diri padanya. Apa masih kurang jelas? Apa masih mau dibantah kitab suci Al-Quran? Jadi pantas saja mereka kebingungan untuk menjawab Ustadz pribumi yang berada di jalan lurus. Kaidah mengatakan wadi'ul barakati huwallah. Yang memberikan barakah itu Allah, ya. Allahu huwal mubarik wal makhluqu huwal mubarak. Satu. Kemudian yang kedua, al aslu fi barakatil a'yan, benda ya. At-tawqifu 'alal adillah. Sahih harusnya dalilnya, bukan yang mungkar, bukan yang dhaif, bukan yang dipermasalahkan riwayatnya. Satu. Kemudian yang kedua, al aslu fi barakatil azminah at-tawqifu 'alal adillah. Al aslu fi barakatil amkinah at-tawqifu 'alal adillah. Hukum asalnya berkahnya waktu, berkahnya tempat itu harus berlandaskan dengan dalil yang sahih yang tidak bermasalah di isnadnya. Kemudian al-barakatu dzatiyatun muntaqilah wa ma'nawiyatun lazimah. Ini bi'tibari taksim. Jadi berkah itu zat yang berpindah dan ma'nawiyah yang lazim. Ini harus dipisahkan, jangan digabung, gitu kan? Yang dzatiyah itu hanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sifatut tabarruk at-tawqifu 'alal adillah. Ma'u Zamzam barakah. Tapi kalau dimandiin ke mobil, aina daliluka? Di mana dalilmu? Banyak ya Gus Ajir menyampaikan, Masya Allah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, An-Nasai, Masya Allah, hampir ya puluhan. Kitab-kitab pun puluhan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih dalam satu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Apa maksudnya kembali kepada Allah dan Rasul? Sekarang kan kita berselisih nih, tabarruk di kuburan itu ada dalilnya nggak? Boleh apa enggak? Kalian bilang boleh, kami bilang nggak boleh. Berselisih kita. Apa perintah Allah? Farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Semua mereka bilang apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maksud kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Semua riwayat yang tersebutkan, Gus Ajir, wafaqakallah, itu debatable. Ada yang bilang sahih, ada yang bilang panjang. Ini bukan di sini waktu pemaparan itu. Saya cuma minta kita kembali kepada adab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kami dapatkan banyak dalil. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat sujud, tempat ibadah. Oke? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat sujud, tempat ibadah. Karena sesungguhnya aku larang kalian dari perkara itu. Aku larang kalian dari perkara itu. Itu kata Nabi. Sekarang saya minta
kepada Gus Ajir dan kepada Ustadz Faris, tolong bawakan kepada saya satu dalil. Tolong tunjukkan kepada saya satu dalil, kepada kedua Ustadz yang mulia ini, tunjukkan kepada saya satu dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita tabarruk, mengambil berkah di kuburan orang soleh. Tunjukkan satu dalil saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau seandainya bisa didatangkan dalil itu, mari kita sama-sama tabarruk di kuburan. Kalau ada dalilnya, ya. Saya minta satu dalil sahih, baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang sahih. Semua orang bisa diambil pendapatnya, bisa ditolak, kecuali penghuni kubur ini. Siapa? Rasulullah SAW. Antum bawakan sederet nama, antum bawa satu kontainer kitab, antum sebutkan semua namanya. Saya minta satu dalil, Gus. Saya nggak butuh itu nama-nama itu, karena yang saya ikuti Rasulullah SAW. Rasul SAW. Kalau ada dalil itu, silahkan ditunjukkan hadis sahihnya di mana, kita buka sama-sama. Ajaran tabarruk, mengambil berkah di kuburan orang soleh. Ada nggak Nabi pernah ajarkan itu? Tolong tunjukkan. Kalau ada, saya mau juga. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Nabi SAW mengikuti perintahnya. Kalau memang ada, Allah perintahkan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diperintahkan yang didatangkan oleh Rasul itu kepada kalian, ambillah. Apa yang dilarang maka tinggalkan. Takutlah kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuat, sangat keras siksaannya. Kalau ada dalilnya, malam ini juga saya bertabarruk di kuburan orang soleh. Malam ini juga. Baik, oke. Yang pertama, barokah harus ada dalil yang jelas. Ini dari mana dalilnya? Dalilnya barokah harus ada dalil yang jelas. Nggak ada dalil yang seperti itu. Kita melihat bahwasannya para ulama menetapkan adanya barokah di tempat-tempat yang Nabi Muhammad SAW secara eksplisit tidak mengatakan, tidak pernah menceritakan dan memberitakannya atau memberitahukan kepada para sahabat. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat yang memerintahkan kita semua untuk apa? Untuk bertanya kepada para ulama ulil amri minkum, ya. Dan juga para ulama dari kalangan kaum muslimin, ya. Lalu yang selanjutnya adalah adanya mengenai dalil jelas di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajis." Di mana maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk mengikuti pemahamannya para sahabat, mengikuti pemahaman beliau sallallahu alaihi wasallam atau metodologi beliau dan metodologi para sahabatnya. Dan kita melihat berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Gus Ajir, berapa banyak para sahabat yang bertabarruk, ya, antara dengan kubur Nabi Muhammad SAW dan bertabaruk satu sama lainnya. Kalau sekiranya ini sebuah hal yang batil, pastilah para sahabat ada yang mengingkarinya. Memang ada yang mengingkari sahabat Umar, tetapi Imam Az-Zahabi menyatakan ini sebagai bentuk ketawaduan beliau. Anak beliau Abdullah di dalam kitabnya Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal. Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal itu kitab karya anak Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah, ya. Beliau berkata, "Sa'altuhu 'anil rajul." Ya, saya bertanya kepada ayah saya mengenai seseorang yang masuk mimbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimasihi wa yugabbiluhu wa yaf'alu bil ghabr. Ya, dan orang tersebut bertabaruk kepada mimbarnya Nabi Muhammad SAW dengan cara memegang-megangnya, menyentuh-nyentuhnya dan mencium-ciumnya, dan juga melakukan hal yang sama terhadap kuburnya Nabi Muhammad SAW. Mithla dzalik aw nahwa hadza, atau semisal dengan perbuatan yang semisal dengan hal tersebut. Lalu beliau mengatakan, perhatikan dengan baik-baik pertanyaannya, yuridu bidzalika taqarruba ila Allah. Ya, sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa az. Faqala, Imam Ahmad menjawab, la ba'sa bidzalik. Ini jawaban Al-Imamu Ahmad bin Hanbal, imamu ahli sunnah. Lalu kalau kita mengatakan kita butuh dalil, kita cukup ulama lantas kita mengatakan berarti ulama tidak mengikuti dalil. Mana yang lebih mengetahui dalil tentang dalil Al-Quran dan sunnah, kita atau ulama sekelas Imam Ahmad bin Hanbal? Tentu orang yang baik pasti akan mengatakan tentu Imam Ahmad jauh lebih memahami tentang dalil daripada siapa? Kita semua. Tentu kalau kami katakan Al-Quran dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi dari semua dalil yang kamu beberkan. Tentu orang yang berakal lebih memilih Al-Quran dan Rasulnya daripada ulama. Umat Islam itu orang yang berakal, bukan orang yang ikut-ikutan beriman. Bagi sekelas kami yang menempuh pendidikan Islam, alhamdulillah bisa membedakan. Tapi kasihan bagi saudara-saudara kami yang awam tentang pendidikan mereka, tentu akan terbodohi dengan statement-statement seperti ini. Makanya Ustadz ini menuntut keras dan benar perkataannya. Jika di antara umat Islam berselisih, maka kembalikan perkara itu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Artinya, ini jalan yang sudah ditentukan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Perhatikan ini kembali lagi, saya tegaskan, ini di dalam kitabnya Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal,
anak daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang mendokumentasikan hasil pertanyaan-pertanyaan beliau Abdullah bin Ahmad kepada ayahnya Ahmad bin Hanbal, dan juga banyak dari dalil-dalil yang lain. Artinya cukuplah apa yang dalil yang dibawakan Gus Ajir itu merupakan dalil. Justru saya meminta kepada Anda sekalian, para asatid al-fudhala, para asatid yang mulia, mana dalil yang melarang untuk bertabaruk berkubur salihin? Makanya kami ulangi kembali dengan mengatakan, apakah mereka buta Al-Quran? Orang awam saja tahu dengan jelas bahwa jangan pernah meminta kepada siapapun selain Allah. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Siapa yang menetapkan butuhnya perantara dalam doa, maka ia kafir. Apa masih kurang jelas? Ini fakta bahwa mereka benar-benar menyimpang dari Islam. Apa yang ditakutkan Nabi malah dibuktikan oleh klan ini. Sekaligus kita mendengar jawaban Ustadz Pribumi meluluhlantakan kaum kuburiyun ini. Aqwalul ulama itu yustadallu la biha. Pendapat ulama itu bukan dalil, tapi harus bertumpu kepada dalil yang tidak diperselisihkan. Kalau sekiranya ini sebuah hal yang batil, pastilah para sahabat ada yang mengingkarinya. Memang ada yang mengingkari sahabat Umar. Memang ada yang mengingkari sahabat Umar. Memang ada yang mengingkari sahabat Umar. Kalaupun at-tabarruk ya indal kubur, ya kan? Itu boleh. Kenapa para ulama, ya kan? Itu mengingkari al-mashu, mengusap di kuburan. Ya kan? Itu sebentar. Itu Al-Maliki itu mengatakan wala uhibbu ayyamassal qabra biyadih. Itu di kitab At-Tawdi' fi Syarh Mukhtasar Ibn Hajib. Kemudian Az-Za'farani juga mengatakan, kemudian Al-Ghazali Asy-Syafi'i, ya kan? Itu di Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 271, dan masih banyak saya enggak menyebutkan. Artinya mereka mengingkari al-mashu 'alal qabri. Mereka mengingkari mengusap kuburan. Kalaupun tabarruk di kuburan, al-mashu itu imbabi aula, ya kan? Li'anna al-qiyasul aulawi hujjatun. Ya, itu aja paling. Sama dengan Gus Hajir juga, itu mutar lagi, sebut lagi nama ulama fulan Imam Ahmad bin Hanbal ini anaknya Imam. Kami tahu Ustaz itu, tapi bukan itu pertanyaan saya. Antum mengatakan tidak harus secara sharih. Loh, Allah perintahkan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Saya sudah sebutkan tadi 7 riwayat yang disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari. Antum bilang enggak harus secara sahih. Antum mau ikut Al-Qur'an atau ikut siapa ini? Antum mau ikut Al-Qur'an atau ikut siapa ini? Ikut siapa? Ikut siapa? Satu lagi siapa? Bandingan siapa? Aku tinggalkan kepada kamu 2 pusaka. Pertama, Kitabullah, Al-Quran. Kedua, Itrati Ahli Baiti. Yang dimaksud adalah Al-Quran, ajaran Al-Quran, dan ajaran daripada para habaib. Itu yang Anda ikuti, tidak akan sesat, dijamin oleh Nabi selama-lamanya. Astagfirullah Pak Roki, gue dari kecil sampai umur segini pedoman umat Islam tuh gak pernah berubah, Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa jadi habaib? Gue kenal habaib aja udah gede, zaman Nabi aja gak ada habaib. Kenapa Ahlul Baitnya diklaim sebagai habib? Mulai kapan? Karena itu jangan sekali-kali Anda akan memisahkan Al-Quran dengan ajaran habaib, akan sia-sia. Ajaran habaib dongeng dabrus datuk kalian itu menyelisih ajaran Nabi. Parah. Ikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ahli bait Nabi, ente juga sesat. Jangan suka nakut-nakutin Kibin, Pak Roki. Udah Kibin pada bahlul, ditakut-takutin lagi, kesian. Bin, sadar Bin. Ajarannya habaib, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Hadits itu sahih. Sahih dari mana Pak Roki? Mana dalilnya? Harus ngikutin ajaran habaib. Ngarang-ngarang aja nih. Hadits itu sahih. Ya, bodo amat. Antum mau ikut Al-Quran atau mau ikut siapa gitu? Jadi kan saya sudah sebutkan tadi, adat kita dalam berselisih itu Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka farudduhu ilallahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Saya bisa bacakan ini tabarruk, ucapan-ucapan ulama yang melarang menyentuh kubur segala macam, panjang. Bukan di sini tempatnya kita merincikan itu. Saya juga bisa baca, tapi bukan itu. Kita pengen poinnya apa? Gus Hajir baca ini ulama begini nama-nama ulama, nama-nama kitab. Sama diulangi lagi oleh Ustadz Faris. Poinnya apa? Saya tanya, kita kembali kepada An-Nisa ayat 59, farudduhu ilallahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Qur'an atau kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya yang sahih. Itu yang kita tekankan tadi. Kemudian kata Ustadz Faris, ya kalau itu mana dalil larangan tabarruk di kuburan orang soleh? Allahu Akbar. Terbalik Ustadz. Justru yang kita tahu itu dalilnya mana? Itu yang saya minta Ustaz, nggak ada lain. Siapa yang perintahkan saya begitu? Al-Quran yang perintahkan. Surat An-Nisa ayat 59. Gak mungkin kita mau bantah itu ayat. Sekali lagi saya tolong fokus. Gini, kalau memang anggaplah ini semua tadi kita tolak. Anggaplah ini semua tadi kita tolak. Mantap. Misal, apakah Anda kemudian berani mengatakan, ya ulama yang kita sebut tadi,
Beliau semua salah berjamaah. Itu cacat logika, Ustaz. Silakan. Oke, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu firman-Nya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkan, dan kalau mereka menyerahkannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk menyerahkan dan menanyakan kepada para ulama mengenai perkara agama kita. Sebagaimana tadi kembali lagi yang disampaikan Gus Ajir, apakah semua ulama ini bersepakat untuk melakukan kesalahan? Ya, bisa jadi Anda yang belum tahu dalilnya, ya, bukan ulama yang tidak mengerti dalilnya. Iya, memang saya nggak tahu dalilnya, Ustaz. Memang saya nggak tahu dalilnya. Mana dalilnya? Kasih tahu saya. Kan saya sudah bilang tadi, tunjukkan dalilnya dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW, karena itu yang diperintahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Kalau sabar, Anda bicara saya nggak potong. Kalau ada dalilnya, saya sudah bilang tadi, sama-sama kita tabaruk di kuburan. Malam ini juga saya tabaruk di kuburan orang soleh. Kalau ada dalil dari Al-Quran atau hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW, kenapa antum berdua tidak mau jujur? Ada bilang ada, nggak ada bilang nggak ada. Oh, nggak ada, Ustaz. Selesai. Kasih tahu saya dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bertabaruk di kuburan orang soleh. Kalau ada dalilnya, detik ini, malam ini, saya Muhammad Tamrin Abu Zakaria At-Tawawi mengiklankan, semua yang nonton di YouTube ini, saya tabaruk di kuburan orang soleh malam ini juga. Detik ini, pulang dari sini. Kalau ada. Kalau nggak ada, kenapa antum nggak mau jujur? Kalau memang tabaruk di kuburan orang soleh ini ada dalilnya, ada jawabannya, ada ajaran dari Nabi Muhammad SAW, ayo, sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada, Ustaz Faris, Gus Hajir, barakallahu fikuma, bilang nggak ada. Nah, tengoknya ini makam-makam para habaib lah gitu ya, yang notabene para pencinta kuburan lah, makanya kuburannya dirias gitu ya. Dan yang paling mulia itu yang biasanya paling bagus lah gitu ya, ditentukannya ke sana. Beda dengan orang Islam. Islam tuh nggak perlu dirias, yang penting orang mulia ya mulia walaupun batu gundukannya. Sampai kiamat mereka tidak akan menemukan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi untuk membenarkan perilaku mereka. Jadi sahabat mujahidah, jadi seorang muslim dengan akal, jangan hanya dengan ikut-ikutan orang yang bersorban dan berjubah, apalagi mengaku sebagai cucu Nabi tapi tidak ada dalil yang jelas, wajib ditinggalkan. Ikuti cucu Nabi asli dan abaikan cucu Nabi palsu, apalagi ajarannya sudah menyalahi Rasulullah dengan berpatokan pada ulama. Ingat, ulama bisa salah, namun Al-Quran dan Rasulnya 100% benar. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.